Selamat pagi, Bugin dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang audit siklus perolehan modal dan pengembaliannya. Perkenalkan, nama saya Widorini Indrastiani, NIM 192114053. Perkenalkan, saya Dewi Perutasari, NIM 192114052. Saya Maria Vianney Angelipeni, NIM 192114079. Halo Rini, Sari. Gimana nih kabarnya? Hai Angeli, baik. Hai Angeli, baik. Hari ini aku mau sharing. Jadi kemarin aku sempat baca di salah satu artikel, kalau ada salah satu UMKM yang melakukan peminjaman modal di koperasi. Di artikel itu tuh juga dibahas tentang perolehan sumber-sumber modal melalui bunga dan ekuitas pemegang saham dan pengembalian modalnya itu sendiri. Aku tertarik banget nih buat diskusi tentang materi ini. Oh iya. Mendingan sekalian aja nih kita bahas tentang audit siklus perolehan modal dan pengembaliannya. Sekalian sambil belajar bareng juga. Kira-kira apa aja sih yang dibahas di materi ini? Ada beberapa penjelasan sih yang mau dibahas. Yang pertama itu karakteristik dari siklus perolehan modal dan pengembaliannya. Kemudian akun-akun yang terkait dan juga pengendalian internalnya. Oh gitu, ada yang bisa jelasin secara lengkap ke aku nggak? Biar lebih paham gitu tentang materi siklus perolehan modal dan pengembaliannya. Aku coba jelasin ya, sesuai pemahaman aku dari buku yang kubaca. Oke, Angeli. Siklus perolehan modal dan pengembaliannya. Siklus perolehan modal dan pengembaliannya yang menyangkut perolehan sumber-sumber modal melalui pinjaman berbunga dan ekuitas pemegang saham, serta pengembalian modal siklus ini juga mencakup pembayaran bunga dan dividen. Karakteristik siklus perolehan modal dan pengembaliannya yang mempengaruhi akun-akun. Di sini terdapat 4 karakteristik. Yang pertama, hanya relatif sedikit transaksi yang mempengaruhi saldo-saldo akun, tetapi setiap transaksi seringkali sangat material. Sebagai contoh, perusahaan jarang menerbitkan obligasi, tetapi begitu obligasi diterbitkan, jumlahnya biasa material. Oleh karena ukuran besaran itulah, sebagai bagian dari pemeriksaan atas saldo akun neraca, auditor memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam siklus ini sepanjang tahun. Schedule atau daftar kebanyakan akun yang ada dalam siklus ini berisi saldo awal, transaksi yang terjadi sepanjang tahun yang diaudit, dan saldo akhir tahun. Yang kedua, kesalahan penyajian atau penghilangan satu transaksi saja bisa material. Akibatnya, tekanan utama auditor dalam pengauditan akun-akun tersebut seringkali diletakkan pada tujuan audit saldo kelengkapan dan ketelitian. Yang ketiga, terdapat hubungan hukum antara entitas klien dengan pemegang saham, obligasi, atau dokumen lain serupa itu. Dalam pengauditan transaksi-transaksi dalam siklus ini, auditor harus sangat cermat untuk memastikan bahwa persyaratan yang mempengaruhi laporan keuangan telah terpenuhi dan disajikan dan diungkapkan dengan memadai. Yang keempat, terdapat hubungan langsung antara akun bunga dan dividen dengan kewajiban dan ekuitas dalam mengaudit kewajiban berbunga. Auditor harus secara simultan memeriksa pula beban bunga dan utang bunga. Akun-akun yang berkaitan dengan siklus perolehan dan pengembalian modal. Akun-akun dalam siklus perolehan modal dan pengembaliannya tergantung pada tipe organisasi bisnis perusahaan dan bagaimana operasi tersebut didanai. Karakteristik yang unik dari siklus perolehan modal dan pengembaliannya mempengaruhi bagaimana auditor memeriksa akun-akun dalam siklus ini. Siklus ini biasanya mencakup akun-akun sebagai berikut: wesel bayar,
hutang kontrak, hipotek, hutang obligasi, beban bunga, bunga masih harus dibayar, kas di bank, modal saham biasa, modal saham preferen, modal disetor di atas nilai pari, modal donasi, laba ditahan, apropriasi laba ditahan, saham trisuri, dividen yang diumumkan, utang dividen, perusahaan perorangan akun modal, dan persekutuan akun modal. Jadi itu teman-teman penjelasannya. Oh gitu penjelasannya. Makasih ya Anjeli. Oh iya, tadi di penjelasannya kan dijelasin juga tentang akun-akun yang terkait dengan siklus perolehan modal dan pengembaliannya. Salah satunya itu ada utang wesel. Kira-kira ada yang bisa jelasin nggak sih sebenarnya tujuan dari audit utang wesel itu apa? Kebetulan banget Rini, kemarin aku ada sempat baca beberapa penjelasan di buku tentang audit utang wesel. Coba aku jelasin ya. Oke, Sari. Tujuan pengauditan atas utang wesel yaitu yang pertama, pengendalian internal atau utang wesel memadai. Yang kedua, transaksi yang menyangkut pokok pinjaman dan bunga wesel telah diotorisasi dengan benar dan telah dicatat sesuai dengan keenam tujuan audit transaksi. Yang ketiga, kewajiban untuk utang wesel dan bunga yang bersangkutan serta utang bunga telah ditetapkan dengan benar sebagaimana dirumuskan dalam kedelapan tujuan audit saldo. Catatan, tujuan nilai bersih bisa direalisasi tidak ditetapkan pada pengauditan akun kewajiban. Yang keempat, pengungkapan yang berkaitan dengan utang wesel dan bunga wesel terkait memenuhi keempat tujuan audit penyajian dan pengungkapan. 4 pengendalian internal bagi utang wesel. Yang pertama yaitu penerbitan wesel harus mendapat otorisasi lebih dahulu. Kewenangan pemberian persetujuan penerbitan wesel berada pada Dewan Komisaris atau manajemen tingkat tinggi. Biasanya diperlukan beberapa tanda tangan persetujuan dalam perjanjian kredit yang mencakup jumlah pinjaman, tingkat bunga, tanggal pembayaran bunga, dan angsuran. Yang kedua yaitu terdapat pengendalian yang memadai untuk pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya. Pembayaran bunga periodik dan pembayaran angsuran pokok pinjaman harus diawasi melalui siklus pembelian dan pembayaran. Pada saat wesel diterbitkan, bagian akuntansi harus menerima suatu kopi wesel, sama seperti halnya ketika ia menerima kopi faktur dari penjual dan laporan penerimaan barang. Yang ketiga yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Hal ini menyangkut penyelenggaraan catatan pembantu dan pengawasan atas dokumen wesel yang telah dibayar oleh pejabat yang ditunjuk. Wesel yang telah dilunasi harus diberi tanda lunas dan disimpan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat yaitu verifikasi independen secara periodik. Secara periodik, catatan detail wesel harus direkonsiliasi dengan buku besar dan dibandingkan dengan catatan yang harus diselenggarakan oleh pemegang wesel oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan secara detail. Pada saat yang sama, seseorang yang independen harus melakukan penghitungan ulang biaya bunga wesel untuk menguji ketelitian catatan pembukuan. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas utang wesel. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi pengujian atas transaksi utang wesel menyangkut penerbitan wesel dan pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunganya. Pengujian audit ini menjadi bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pengujian tambahan atas pengendalian dan pengujian substantif transaksi biasanya dilakukan sebagai bagian dari pengujian rinci saldo karena materialnya transaksi individual. Pengujian pengendalian atas utang wesel beserta bunganya harus dititik beratkan pada pengujian atas 4 pengendalian internal. Selain itu, seorang auditor juga harus memeriksa ketelitian catatan penerimaan dari pencairan pinjaman serta pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunganya. Makasih ya Sari buat penjelasannya tentang audit utang wesel. Mungkin aku mau nambahin beberapa materi yang belum dijelasin sama Sari.
terkait dengan audit utang wesel. Wah, boleh banget tuh ini biar nambah pemahaman tentang audit utang wesel kan. Oke, Sari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan prosedur analitis dan kemungkinan kesalahan penyajian. Jadi prosedur analitis ini merupakan suatu hal yang penting dalam pengauditan utang wesel. Karena pengujian rinci beban bunga dan utang bunga itu dapat dihilangkan jika hasilnya menguntungkan. Auditor perlu mengadakan suatu prediksi independen atas beban bunga dengan menggunakan saldo utang berjalan dan tingkat bunga dan juga menguji kemungkinan adanya utang wesel yang tidak tercatat. Prosedur analitis yang pertama, menghitung ulang beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan wesel bayar bulanan secara keseluruhan. Kemungkinan salah sajinya yaitu salah saji beban bunga dan bunga akrual atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Prosedur analitis yang kedua, membandingkan setiap wesel yang beredar dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya yaitu penghapusan atau salah saji wesel bayar. Prosedur analitis yang ketiga, membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga akrual dengan saldo tahun sebelumnya. Kemungkinan salah sajinya yaitu salah saji beban bunga dan bunga akrual atau wesel bayar. Kemudian, ada dua tujuan audit saldo yang penting dalam audit atas utang wesel ini. Yang pertama, utang wesel yang ada itu telah dicatat dan dilaporkan atau kelengkapan. Dan yang kedua, utang wesel yang tercantum dalam daftar itu telah dicatat dengan akurat atau ketelitian. Kedua tujuan tersebut itu sangat vital, karena kesalahan penyajian bisa material walaupun yang salah catat atau ditiadakan itu hanya menyangkut satu buah wesel saja. Jadi apabila pengendalian atas utang wesel itu tidak efektif, auditor harus memperluas prosedur untuk menguji kemungkinan adanya wesel yang tidak dicatat. Pengujian rinci saldo titik tolak yang biasa dilakukan dalam pengauditan utang wesel adalah daftar utang wesel dan utang bunga wesel yang diterima auditor dari klien. Apabila terjadi sejumlah transaksi yang menyangkut utang wesel selama 1 tahun yang diaudit, akan menjadi tidak praktis bagi auditor untuk menggunakan schedule seperti itu. Sehingga dalam situasi seperti ini biasanya auditor akan meminta klien untuk membuat suatu schedule yang berisi wesel-wesel yang masih memiliki saldo yang belum dibayar pada akhir tahun, menunjukkan deskripsi setiap wesel saldo akhir tahun dan saldo akhir tahun utang bunga, termasuk agunan dan tingkat bunga. Tabel schedule atau daftar utang wesel dan utang bunga meringkas tujuan audit saldo dan prosedur audit yang lazim diterapkan pada schedule utang wesel. Banyaknya pengujian akan sangat tergantung pada materialitas utang wesel dan efektivitas pengendalian internal. Selanjutnya, akun-akun ekuitas dan pembagian hasil usaha atau laba perseroan terbatas. Yang pertama ada perseroan, yang kedua ada firma atau CV, yang ketiga ada yayasan, dan yang keempat koperasi. Jadi ada perbedaan penting antara pengauditan ekuitas pemilik pada perseroan publik dan juga perseroan tertutup. Biasanya pada perseroan tertutup itu pemegang sahamnya hanya sedikit, sehingga transaksi yang menyangkut akun modal selama satu periode jarang sekali terjadi. Transaksi yang mempengaruhi ekuitas pemilik hanyalah berupa perubahan ekuitas pemilik karena adanya laba atau rugi tahunan dan pembagian dividen. Itu pun juga kalau ada. Sebaliknya, berbeda dengan perseroan tertutup, dalam perusahaan perseroan publik, verifikasi ekuitas pemilik jauh lebih kompleks karena perusahaan memiliki pemegang saham yang banyak dan sering terjadi perubahan individu yang memegang saham. Dan itu sangat berbanding terbalik dengan perseroan publik. Pengujian akun-akun ekuitas pemilik dalam perseroan publik itu diantaranya yang pertama ada modal saham biasa, agio saham, laba ditahan, dan dividen yang bersangkutan. Selanjutnya, pengendalian internal atas ekuitas. Yang pertama ada otorisasi transaksi. Dengan otorisasi transaksi yang tepat, karena setiap transaksi ekuitas pemilik umumnya bersifat material, banyak dari transaksi tersebut yang harus disetujui oleh Dewan Direksi. Jenis transaksi ekuitas pemilik berikutnya memerlukan otorisasi khusus.
Yang kedua, ada penerbitan modal saham. Otorisasi ini termasuk jenis ekuitas yang akan diterbitkan, jumlah saham yang akan diterbitkan, nilai pari saham, kondisi privilege bagi setiap saham selain saham biasa, dan tanggal penerbitan. Yang ketiga, ada pembelian kembali modal saham. Pembelian kembali modal saham ini dapat dibagi menjadi dua, pembelian kembali saham biasa dan juga pembelian kembali saham preferred. Penetapan waktu pembelian kembali dan jumlah yang akan dibayar atas saham semuanya harus disetujui oleh Dewan Direksi. Dan yang keempat, ada pengumuman dividen. Dewan Direksi harus mengotorisasi bentuk dividen per saham, jumlah dividen per lembar saham, dan catatan serta tanggal pembayaran dividen. Kayaknya penjelasannya udah cukup lengkap ya. Kira-kira ada yang mau nambahin lagi nggak terkait audit siklus perolehan modal dan pengembaliannya? Kayaknya kita perlu nambahin deh, soalnya kita tuh belum ngejelasin tentang audit modal saham dan dividen. Mending kita jelasin bareng-bareng yuk. Oke, Sari. Sari. Selanjutnya, 4 hal yang diperhatikan auditor ketika mengaudit modal saham dan agio saham. Yang pertama, transaksi modal saham yang ada telah dicatat. Tujuan ini dengan mudah dipenuhi apabila panitera atau agen transfer digunakan. Auditor dapat mengkonfirmasikan apakah setiap transaksi modal saham memang terjadi, serta keakuratan transaksi yang ada, dan kemudian menentukan apakah semua transaksi tersebut telah dicatat. Untuk mengungkapkan penerbitan dan pembelian kembali modal saham, auditor juga perlu mereview notulen rapat Dewan Direksi, terutama yang mendekati tanggal neraca, dan memeriksa buku catatan saham yang dipegang oleh klien. Yang kedua, ada transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. Transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat akan diperlukan audit yang ekstensif atas transaksi yang melibatkan penerbitan modal saham seperti penerbitan modal saham baru secara tunai, merger dengan perusahaan lain melalui pertukaran saham, saham sumbangan, dan pembelian saham treasury tanpa memperdulikan pembelian sudah merupakan praktik yang umum bagi auditor untuk melakukan verifikasi terhadap semua transaksi modal saham karena materialitas dan kedudukan yang permanen dalam catatan. Tujuan yang berkaitan dengan transaksi keterjadian umumnya dapat diuji dengan memeriksa notulen rapat Dewan Direksi yang menyangkut dengan otorisasi yang tepat. Kemudian yang ketiga, ada modal saham telah dicatat secara akurat. Auditor memverifikasi saldo akhir akun modal saham dengan menentukan terlebih dahulu jumlah saham yang beredar pada tanggal neraca. Konfirmasi dari agen transfer merupakan cara yang paling sederhana untuk memperoleh informasi ini. Jika agen transfer tidak ada, auditor harus mengandalkan pemeriksaan atas catatan saham dan akuntansi untuk semua saham yang beredar dalam catatan sertifikat saham. Pemeriksaan semua sertifikat yang dibatalkan, serta akuntansi untuk sertifikat kosong. Setelah auditor yakin bahwa jumlah saham yang beredar sudah benar, nilai pari yang tercatat dalam akun modal dapat diverifikasi dengan mengalihkan jumlah saham dengan nilai pari saham. Saldo akhir akun agio saham merupakan jumlah residu. Saldo ini diaudit dengan memverifikasi jumlah transaksi yang tercatat selama tahun tersebut dan menambahkannya dengan menguranginya dari saldo awal akun. Dan yang terakhir, modal saham telah disajikan dan diungkapkan secara layak. Sumber informasi yang paling penting untuk menentukan apakah keempat tujuan yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan bagi aktivitas modal saham telah dipenuhi adalah akta perusahaan, notulen rapat Dewan Direksi, dan analis auditor mengenai transaksi modal saham. Auditor harus menentukan bahwa setiap kelas saham memiliki deskripsi yang tepat, termasuk jumlah saham yang diterbitkan dan beredar, serta setiap hak khusus atas masing-masing kelas. Selanjutnya, audit dividen atas perusahaan klien. Penekanan dalam audit dividen pada transaksi dividen bukan pada saldo akhirnya. Namun, jika ada utang dividen, terjadilah pengecualian. Tujuan paling penting termasuk yang berkenaan dengan utang dividen adalah yang pertama,
dividen yang dicatat memang terjadi atau keterjadian. Kedua, dividen yang telah ada dicatat atau kelengkapan. Ketiga, dividen telah dicatat secara akurat atau keakuratan. Keempat, dividen dibayar kepada pemegang saham yang ada atau keterjadian. Kelima, utang dividen telah dicatat atau kelengkapan. Yang keenam, utang dividen telah dicatat secara akurat atau keakuratan. Pengujian atas utang dividen harus dilakukan bersamaan dengan dividen yang diumumkan. Setiap dividen yang belum dibayar harus dicatat sebagai kewajiban. Keberadaan dapat dicek dengan meneliti notulen rapat Dewan Direksi mengenai jumlah dividen per lembar saham dan tanggal pembayaran dividen tersebut. Ketepatan penilaian suatu pengumuman pembayaran dividen dapat diaudit dengan menghitung kembali jumlahnya berdasarkan dividen setiap saham dan jumlah saham yang beredar. Pengujian untuk melihat apakah pembayaran dilakukan kepada pemegang saham yang memiliki saham tersebut pada tanggal pencatatan dividen adalah dengan memilih suatu sampel pembayaran dividen yang kemudian dicatat dan menelusuri nama penerima uang pada cancel check pada catatan dividen untuk meyakinkan bahwa penerima uang memang berhak. Untuk klien yang menyimpan catatan dividen dan membayar sendiri, auditor dapat melakukan verifikasi total jumlah dividen dengan menghitung kembali dan merujuk pada pengeluaran kas. Sebagai tambahan, auditor harus melakukan verifikasi apakah pembayaran yang dilakukan kepada pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan dividen. Auditor dapat menguji hal tersebut dengan memilih sampel dari catatan pembayaran dividen dan menelusuri nama pihak yang dibayar pada cek yang dibatalkan ke pencatatan dividen pada waktu bersamaan. Auditor juga harus melakukan verifikasi jumlah dan keaslian cek dividen. Audit atas laba ditahan. Yang pertama yaitu titik awal terhadap laba ditahan adalah analisis laba ditahan untuk seluruh tahun yang bersangkutan, meliputi keterangan tentang setiap transaksi yang mempengaruhi laba ditahan. Yang kedua yaitu audit terhadap pengkreditan atas laba ditahan yang berasal dari laba tahun yang bersangkutan, dilakukan dengan menelusuri jurnal dalam laba ditahan ke dalam laba bersih pada penghitungan laba rugi. Yang ketiga yaitu setelah auditor yakin bahwa transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai transaksi laba ditahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah nilai transaksi tersebut benar. Yang keempat, pertimbangan penting lainnya dalam audit laba ditahan adalah menilai apakah ada transaksi yang seharusnya dimasukkan tetapi belum dicatat. Yang kelima, hal penting dalam menentukan apakah laba ditahan diungkapkan dengan benar dalam neraca adalah keberadaan pembatasan-pembatasan terhadap pembayaran dividen. Pembatasan-pembatasan ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Gimana teman-teman? Udah paham belum tentang materi audit siklus perolehan modal dan pengembaliannya? Udah paham, Sari? Kalau gitu kita cukupkan aja ya belajar hari ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.